Pernahkah Anda mendengar kata cemas? Atau bahkan mengalami cemas? Semua orang pasti pernah mengalami cemas. Entah cemas karena ujian, cemas karena harus presentasi, cemas saat interview kerja, bahkan cemas untuk berinteraksi dengan orang lain. Umumnya, kecemasan adalah hal yang normal. Namun, dapat menjadi gangguan apabila sudah menghambat kehidupan dan berlangsung secara terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Apa sih yang dimaksud gangguan kecemasan? Yuk kita cari tahu. Kecemasan adalah suatu keadaan emosional yang tidak menyenangkan yang ditandai oleh rasa ketakutan dan gejala fisik yang menegangkan serta tidak diinginkan. Di Indonesia, pada tahun 2013, angka gangguan mental emosional pada usia 15 tahun ke atas mencapai 6%. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan sebesar 9,8%. Lantas, apa saja yang menjadi faktor risiko gangguan cemas? Faktor biologis seperti keturunan dan kesehatan fisik yang buruk, faktor psikologis seperti orang yang mudah cemas, merasa tidak aman, pesimis, dan pasif, faktor lingkungan seperti pengalaman negatif di masa kecil dan peristiwa stres lainnya. Gangguan cemas terbagi dalam beberapa jenis, diantaranya yaitu gangguan cemas menyeluruh, yaitu kecemasan berlebihan mengenai beberapa peristiwa atau aktivitas yang berlangsung dalam hampir setiap hari selama minimal 6 bulan. Selanjutnya yaitu gangguan panik, yakni kecemasan yang ditandai dengan serangan panik spontan dan dapat berkaitan dengan ketakutan di ruang terbuka, di luar rumah sendirian, atau di dalam keramaian. Gejalanya berupa jantung berdebar, berkeringat, nyeri dada, ketakutan, dan rasa gemetar. Fobia sosial, yaitu rasa takut atau cemas yang luar biasa terhadap situasi sosial atau berinteraksi dengan orang lain, baik sebelum, sesudah, maupun selama dalam situasi tersebut. Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD, yaitu gangguan yang terjadi pada orang yang telah terpapar peristiwa traumatik yang terus-menerus dialaminya. Gejalanya seperti flashback, isolasi diri, dan sebagainya. Terakhir, yaitu Obsessive Compulsive Disorder, yakni pemikiran yang berulang-ulang disertai dorongan untuk melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan tertentu yang apabila dilawan akan menimbulkan ketegangan yang berlebihan. Bagaimana cara mengetahui kita terserang gangguan cemas? Nah, ingat kata serangan, yang merupakan singkatan dari sering gelisah, emosi tidak stabil, rasa tidak enak badan, anggota tubuh terasa lemas, nafas terasa sesak, gangguan tidur, adanya rasa takut yang berlebihan, nutup diri dari sekitar. Bagaimana langkah kita dalam mengatasi gangguan cemas? Atasilah dengan tenang. Terapi dengan bantuan psikiater atau ahli, enggak menutup diri dari sekitar, nyari cara untuk tenangin diri, atur emosi agar lebih stabil, nafas diatur perlahan, gali potensi diri, dan kembangkan kreativitas. Nah, kemudian bagaimana kemungkinan kesembuhan pada orang-orang yang terkena gangguan kecemasan? Apabila penata laksanaannya sesuai, kemungkinan kesembuhannya akan baik pula.